Ya memang itu ada cerita dari tetangga suka ada lah yang ya bahasa itu gentayangan mungkin ya. Gentayangan seperti itu. Ada yang cerita, ada yang kedatangan, ada yang ketemu di jalan gitu seperti itu. Apa mendengar saja hanya datang mungkin seperti bapak itu ketuk-ketuk pintu aja seperti itu mungkin. Tapi yang dialami bapak hanya pas ketuk pintu, ketuk jendela aja gitu. Jendela. Katanya suka ada kata orang. Ada maksudnya sosok yang meninggal tersebut atau bukan? Apa itu beda dari kuntilanak. Kuntilanak. Oke, ini ada beberapa rumah yang sudah dirobohkan. Ke sana ke perkebunan, teman-teman tuh. Ini jalan setapak ini. Oke, ini sudah tidak beratap, yang ini sudah dimanfaatkan untuk tempat-tempat atau kusen-kusennya. Dan ini agak ngeri nih yang ini, teman-teman. Rumahnya panjang ke sana ih. Cuman lihat temboknya sudah berlumut. Wih, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Agak ngeri, sumpah. Ada suara apa ya? Sumpah saya mendengar suara, tapi semoga suara binatang ya teman-teman. Karena ini langsung ke mana ya? Ke perbukitan ya, hutan perbukitan teman-teman, ini jalan setapak ini ya. Karena untuk rumahnya sepertinya udah sampai sini ya. Nih, tinggal puing-puingnya aja ya teman-teman. Oke, dan ini rumah yang paling ngeri nih. Karena dari tembok-temboknya sudah berlumut banget hitamnya. Oke. Kita lanjutkan ya, kita cari warga yang masih berpenghuni teman-teman. Kita ngobrol, pengen tahu seperti apa sih kalau malam hari gitu perasaannya tinggal di antara rumah-rumah kosong teman-teman. Jadi mohon maaf, ini bukan kampung mati ya, karena waktu pius yang juga warga sini merasa dibilangnya sakit hati banget katanya. Kampung saya kok dibilang kampung mati, saya masih tinggal di sini. Begitu teman-teman. Oke, kita cari warga yang bersedia ya untuk ngobrol terkait bagaimana sih situasi malamnya di kampung ini. Apakah ada hal-hal aneh ketika malam hari ataupun melihat sesuatu gitu ya. Ya, pokoknya simak aja terus sampai saya maksudnya bertemu dengan warga yang mau berbincang-bincang ya teman-teman. Karena ini daerah pegunungan, cuaca lumayan dingin teman-teman. Kebetulan ini di sekitar Gunung Tampomas, Sumedang ya. Oke. Nah, kita akan coba ngobrol ke rumah itu tuh. Di Piusiang itu adalah Ibu atau Teteh Marlina ya. Kita ngobrol di sana teman-teman. Oke, kita langsung ngobrol aja ya. Assalamualaikum. Nah, oke guys, jadi tadi kita udah keliling kampung ya, explore malam-malam bersama Kang Rizkuna Channel, terus Kang WK Jurnal dan saya sendiri. Nah, sekarang giliran kita silaturahmi sekaligus wawancara ke salah satu warga yang ada di desa ini kayak gitu. Nah, tapi berhubung karena ini sudah malam banget, jadi kita mau langsung saja wawancaranya satu tag untuk 3 channel. Karena kalau misalkan satu
wawancara apa namanya, satu channel satu kali wawancara, nah itu akan menghabiskan waktu yang cukup lama kayak gitu. Kasihan juga ya sama si bapaknya. Iya. Jadi langsung aja mungkin ya. Memperkenalkan diri dulu mungkin Teh Nenden. Oh iya, perkenalkan Pak, saya dari Ya. Nenden Sri Pujia Channel, Ya, ya terus Kang Rich Kuna Channel, ya. terus yang terakhir ada Kang WK Jurnal. Ya. Nah yang ingin, Bapak siapa? oh iya, mohon maaf Pak, Bapak sendiri namanya siapa Nama Pak? saya Tumiran. Tumbiran, Bapak Tumbiran. Tumiran, Bapak Tumiran. Penduduk Umur penduduk di sini yang telah masih lama menduduki kampung. kampung Cibuak ini dari tahun 86 saya ada di daerah Cibuak sini. Berarti kira-kira sudah berapa tahun Pak? Ya perhitungan 30 tahun lebih. tahun lebih lah, 30 gitu. tahunan ya Pak. Berarti Bapak di sini itu salah satu warga yang masih menetap di kampung kosong ya Pak ya? Betul. Kampung kosong Cibuak, karena Cibuak itu terkenalnya di masyarakat luas sebagai kampung mati. Kampung mati. Nah, Bapak yang masih tetap bertahan di sini. Ya. Oke, Teh Nenden silahkan lanjutin pertanyaan yang sudah dikonsep tadi, karena mungkin kita bertanyanya ini Pak, maaf nih Pak, Iya. karena kebanyakan kepikiran orang Indonesia ya, Ya. mitosnya kalau misalkan tinggal di kampung mati, tinggal di pemakaman, itu katanya angker, serem ya Pak ya. Ya. Nah, Bapak sendiri gimana? Apakah Bapak pernah mengalami kejadian-kejadian mistis, kejadian-kejadian yang berada istilahnya di luar nalar manusia? Nanti pertanyaannya diajukan sama Teh Nenden Sri Pujia ya. Oke, silahkan. Iya Pak, Bapak kan di sini udah 30 tahunan lebih ya Pak tinggal di sini. Nah, apakah Bapak pernah mengalami kejadian-kejadian mistis atau mungkin hal-hal yang di luar nalar manusia atau gimana Pak? Bisa Ya diceritakan? kalau secara ini belum pernah mengalami kejadian seperti mistis-mistis itu, tapi yang Bapak alami ya biasa-biasa saja, nggak seperti yang dibilang sama orang-orang itu, masyarakat banyak gitu ada yang mistis-mistis. Memang waktu-waktu tertentu katanya suka ada kata orang gitu, tapi selama ini Bapak ya belum pernah ada yang penampakan lah seperti itu, penampakan. Ya. Karena ya yakin ada, tapi nggak pernah menemukan seperti itu gitu. Iya. Kalau penampakan kan belum pernah melihat mungkin ya Pak. Belum pernah melihat. Tapi kalau misalkan kejadian-kejadian seperti misalkan malam-malam mendengar sesuatu atau bagaimana, itu pernah Pak? Ya kalau seperti itu memang pernah ada kejadian seperti itu ya. Pernah dulu terjadi waktu baru-baru ya tinggal di sini gitu ya, katakanlah baru rumah tangga, beberapa tahun kemudian ada kejadian seperti itulah, tapi nggak begitu menakutkan lah. Iya. Hanya biasa-biasa saja. Iya, gimana itu Pak ceritanya? Ceritanya ya memang waktu itu ada mengambil minta barang seorang gitu ya, Barang pusaka atau gimana? bukan tanaman gitu, tanaman seperti kates, kalau orang bilang orang Jawa kates, kalau orang Sunda itu Pepaya. gitu. Gedang ya Pak ya, kalau Iya. Sunda mah gedang. Kalau di Tidak, Jawa secara jadi pisang. secara tidak terus terang kepada yang punya, hanya Tidak izin. Oh iya, tidak izin. hanya izin secara lisan saja ya, diambil bawa ke rumah. Nah setelah bawa ke rumah dimakan bersama di situ, kata orang-orang nanti datang itu ke rumah, nanti ada yang datang ke rumah, wah itu mah bohong gitu. Nah ternyata ya sekitar jam 10-an itu berapa, ada yang ketuk-ketuk jendela gitu lah, ketuk Jendela rumah Bapak ini. jendela rumah Bapak yang dulu gitu, dulu gitu. Oh. Bukan yang sekarang, yang dulu, karena kamar ini dulu kamar depan gitu, ini Oh iya. kamar depan gitu. Nah kalau Bapak bilang
udahlah tuh ke atas saja, ke saudara yang di atas, karena semua orang atas juga ngambil. Nah dari situ memang nggak ada yang ketuk, kata yang di atas, saudara yang di atas ada juga datang seperti itu. Gitu. Iya. Hanya sampai di situ, itulah kesananya, nggak ada cerita lagi. Oh jadi mungkin seperti ini ya Pak ya? Ya, Karena Bapak mungkin ngambil pepaya dari rumah kosong atau bukan di kebun. Oh di Oh, di kebun, kebun. di kebun milik seseorang yang sudah meninggal Iya, dunia. betul. Terus Bapak ngambil pepaya yang udah matang karena sayang kan, daripada jatuh nggak apa istilahnya Iya. nggak bisa dimakan, mending diambil terus dimakan bareng-bareng warga. Bareng-bareng. Ternyata malamnya ada yang ketuk-ketuk pintu ke rumah Bapak. Iya, betul. Istilahnya Iya. kenapa pepaya saya kok kamu ambil, kok kamu makan, mungkin kayak gitu Pak ya? Kayak Nah, seperti itu. terus Bapak kayaknya. juga yang makan bukan saya aja, itu tetangga yang di atas juga makan, Makan pindah sama. lagi ke atas. Iya, Oh. betul seperti itu. Nah, itu kejadian. itu kejadian tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Sekitar tahun ini kan 87, 88. Setelah meninggal aja itu meninggal tahun berapa ya? 87, 88. Jadi meninggal siapa Pak maksudnya meninggal? Ya tetangga gitu yang Oh, meninggalnya. ada yang meninggal. Iya, ada meninggal. Itu meninggal gimana maksudnya? Ya karena biasa-biasa saja meninggal, hanya punya Sakit mungkin Pak. Sakit atau sakit apa? Paru-paru gitu, sakit paru-paru. Karena mungkin itu masih punya apa namanya? Ya beban kehidupan. Maksudnya Ada yang apakah meninggalkan hutang piutang kah atau bukan, apa, gimana? itu karena ada satu anak yang masih kecil. Ya jadi karena sayang kepada anak gitu. Masih kecil, masih ya umur 4 tahunan seperti itu. Iya. Jadi mungkin ada rasa siapa yang mengurus nantinya ini kesananya gitu. Mungkin seperti itu mungkin. Nah disitulah karena kekhawatiran tadi mungkin nggak begitu ikhlas lagi, mungkin meninggalnya seperti itu mungkin. Jadi masih istilahnya ya kata Bapak masih, kalau istilah bahasa Sundanya masih boga kabu berat namanya. Beban berat jadi kehidupan anak tadi gitu. Nah itu pernah nggak Pak keceritakan misalkan tetangga yang lain sosok tersebut, maaf ya kita nggak perlu jelaskan juga siapa ahli kuburnya, tapi mungkin hanya sekedar cerita ya Pak ya, Cerita saja. gentayangan atau gimana, pernah mendengar juga? Ya memang itu ada cerita dari tetangga suka ada lah yang ya bahasa itu gentayangan mungkin ya. Gentayangan seperti itu. Ada yang cerita, ada yang kedatangan, ada yang ketemu di jalan gitu seperti itu. Jadi hanya cerita saja, itu belum tahu, Bapak juga belum tahu kebenarannya Apa ya? itu seperti apa gitu. Mungkin hanya istilahnya, sebenarnya kalau yang meninggal dunia nggak mungkin hidup kembali apa yang Ya, nggak mungkin ya, gentayangan, mungkin lah. itu hanya jin yang jahil aja, jin korin yang jahil yang menyerupai. Dan yang menghinggapi mereka mungkin Oh iya, yang betul, meninggal. Emang itu enggak Pak, kalau misalkan masalah yang gentayangan kayak gitu kan kebanyakan mitosnya nih, mitos tapi apa yang nggak tahu Iya. kebenaran atau enggaknya. Ya, Katanya dikuburkannya secara gimana lah, ada yang kelewat lah atau Iya. gimana, itu ya, mendengar nggak Pak cerita kayak ya gitu? kalau informasi memang ada yang tidak sesuai dengan Syariat. kebiasaan orang meninggal, seperti dibuka talinya, seperti menghadapnya mungkin seperti apa gitu ya. Apa kiblat atau gimana gitu. Iya, Ya, informasi seperti itu, ada yang kesalahan di sana gitu. Tali katanya nggak dibuka seperti itu. Mungkin tahu benar atau enggak, Bapak juga kurang tahu. Tapi itu selama itu Pak, Bapak kan mendengar gosip dari masyarakatnya karena tali pocongnya nggak dibuka ya Pak? Iya, Tali seperti pocong nggak itu. dibuka. Iya, seperti Nah, itu. itu berarti hampir semua masyarakat yang di sini melihat atau hanya sebagian ya Pak? Hanya sebagian yang tadi mungkin melihatnya secara kasat mata apa mungkin gimana gitu ya. Ya. Apa mendengar saja, hanya datang mungkin ke seperti Bapak itu ketuk-ketuk pintu aja seperti itu mungkin. Tapi yang dialami Bapak hanya pas ketuk pintu. Ketuk jendela aja gitu. Jendela. Ketika Bapak itu juga ngambil pepaya Iya. Pak ya? Tanpa Mengambil izin ya Pak ya? Iya. Izin secara sembarangan gitu, Sembarangan. sembrono lah gitu izin. Hanya mau minta paya mangga gitu, ambil gitu. Kata yang teman tuh.
nggak ambil, nggak diambil. Berarti itu kejadian dari tahun tadi itu Bapak sekitar 80-an ya Pak ya? Pokoknya 88. Oh, tahun 88 88. berarti udah hampir 88. kurang lebih sekitar 34 tahun berlalu ya Pak ya? Iya. Nah, itu kan 34 tahun ke belakang, berarti masyarakat Kampung Cibuek di sini ya Pak ya? Kampung Cibuek berarti masih ramai masyarakat. Masih. Rumah-rumah kosong Iya. yang tadi kita lewati, Iya. yang tadi mungkin Teh Nenen melewati rumah kosong ya, Iya. Kang WK melewati rumah kosong, itu masih ada penghuninya. Penuh, masih Nah, penuh. sekarang kan udah sepi nih Pak. Dulu aja waktu rame banyak masyarakat yang menempati rumahnya, suka ada gentayangan. Sekarang sudah kampungnya kosong, hanya tinggal 4 kepala keluarga yang tinggal di sini. Apakah masih gentayangan nggak Pak? Atau gimana? Karena bapak mah jarang keluar rumah malam gitu. Ya. Mungkin di situ ya kata orang juga ini mah kalau kesana sana itu katanya ada gitu yang nongkrong di sana gitu, Yang nongkrong di mana maksudnya Pak? di rumah kosong sana gitu kata Yang di atas. Solokan gitu di Oh, yang pas Solokan. Solokan yang 2 lantai Yang itu di Pak. tangga itu ya. Katanya iya. gitu orang yang ke sawah kalau jam 12 ke sawah gitu betulin air gitu lah, air katanya suka ada kata orang yang Ada ke maksudnya sosok yang meninggal tersebut atau Bukan. bukan apa itu itu beda maksudnya, Pak? dari kuntilanak. 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 Katanya itu Tapi itu juga masih katanya ya Pak ya. Katanya. Kalau katanya wah udah masih jauh dari Jauh. kenyataan ya Pak ya. Iya. Karena emang kalau pengen tahu harus membuktikan sendiri ya Pak ya. Betul. Tapi emang yang saya alami tadi ketika melewati melintas mau ke rumah Bapak ke sini, Iya. yang paling menakutkan emang aura yang saya rasakan berbeda itu Ya, apa ya, pas emang betul Pak, pas tadi solokan air yang Solokan. mengalir deras walaupun airnya bening banget loh Pak. Iya. Tapi ngeri ya Pak ya. memang di situ katanya di jembatan suka ada gitu. Jembatan yang besar yang dekat perkampungan. Ini yang Iya, ini. yang deket Oh, itu ya, Solokan sini. rumpun. Kalau yang bambu. di sana mah kurang paham, karena belum pernah mengalami seperti itu lah, belum. Kalau mendengar memang di sana suka ada dulu, tapi ya kesalahan nggak ada lah, kayak nggak ada. Gitu. Kata orang-orang sini mah. Oh. Silahkan tanya lagi. Udah, gimana? Mungkin ini Pak, dari cerita orang lain tuh Pak, mungkin selain itu ada lagi nggak pernah mendengar mungkin sosok yang lain selain kuntilanak, mungkin ada pocong atau apa gitu. Cikarang jam 11 malam tadi. Oh, ini gimana Bu? Oh, Oh, boleh Bapak iya. ceritain. Ini Waktu banyak pulang. nyata. Gimana tuh Pak? Kisah nyata banget. Memang waktu dulu pernah kejadian beberapa kali ya Bapak. Waktu masih di Garut dulu, nih di Garut. Di Garut saya dari rumah sini itu sekitar jam 2 atau enggak jam setengah 2 Malam. malam. Berarti pulang dari Garut mau ke sini. Bukan, mau berangkat. Dari sini mau ke Garut. Oke. Mau berangkat ke Garut. Kalau di sini mah aman-aman saja. Setelah sampai ke tanjakan tadi itu makam, turun kayak di jalan dicor, Yang Turunan. pertigaan. Turunan yang ke bawah. jalan cor. jalan cor tadi di sana ada tukang bakso. Oh. Di Berarti bawah. di jalan raya desa ya Pak? Masih di jalan raya. Bukan di sini. Yang makam, yang makam. Oh, makam Oh, iya. yang selamat datang itu. Ah, ah. Gerbang itu. Ke bawah sana. Ke bawah. Oh, iya, iya, Jalan iya. cor kan sana. Iya, iya, iya. Bawah sedikit kan ada mata air. Air. Waktu tahun berapa? Pernah menemukan kelinci. Kelinci di sana. Nah, karena bapak istilahnya mah, duh, kasihan nih kelinci kok malam-malam ada di luar, nah, mau ditangkap gitu di sana. Tapi nggak kena itu, loncat ke sana, loncat ke sini, dari sini loncat lagi kan, ujung-ujungnya ke mata air itu di sana. Iya. Hilang. Atau gimana? Ya menghilang di sana mata air. Nah, tanya sama orang-orang kalau seperti apa namanya itu, kiciwis katanya tuh. Kiciwis itu apa tuh? Ya seperti Seperti kelinci. apa namanya teh kalau Kalau mah kegeles Kalau- kendaraan mah jadi lebih gede. gede ya buat kiciwis gitu. Hmm. Tapi seperti kuntilanak aja seperti itu. Tapi nggak menakutkan, itu mah berupanya kelinci. Tuh. Nah, Itu waktu dulu. Maaf Pak ya, boleh saya potong? Boleh. Udah mungkin ceritanya atau belum? Segitu aja. Oke. Nah ini Pak,
perihal tadi Bapak menceritakan ada warga sini yang meninggal dunia, masih meninggal mempunyai beban ya Pak ya. Iya. Kalau istilah dalam bahasa Sundanya kabu berat. Terus kata Bapak juga tadi sempat disinggung tali pocongnya nggak dibuka. Iya. Setelah gentayangan banyak warga yang melihat yang meninggal dunia tersebut ya Pak ya. Iya. Pernah nggak masyarakat punya inisiatif tali pocongnya buat makamnya dibongkar atau gimana? Kalau sampai dibongkar mah hanya inisiatif hanya untuk apa namanya, kalau itu mah Dipindahkan. bukan dipindahkan, Telkin lagi. ditelkinkan lagi gitu. Oh, didoakan seperti itu ya. Mau di bahasanya Sempurna. sempurnakan lah, Disempurnakan, berarti disempurnakan. sama ya sesepuh yang di sini gitu. Nah, itu setelah ditalkin itu apakah ada perubahan atau gimana? Ada sedikit lah, ada perubahan, jadi mengurangi daripada Dari itu. tadinya Oh, iya, sering. Tadi sering, sekarang jadi mengurangi gitu. Dari tadinya mungkin gentayangan setiap hari banyak masyarakat yang lihat, Ya, jadi agak sedikit berkurang ya kurang kelihatannya ya, Karena hanya masih ada lah waktu-waktu tertentu. masih. Tapi kalau Bapak punya keyakinan nggak Pak kalau masih ada di sini gitu? Ya kalau menurut cerita kalau di sini tuh saya nggak ada di sini. Ceritanya mungkin Udah lama. Kalau untuk kejadian juga udah 30 udah tahun lama ke sih, belakang. udah 30 tahun ke belakang mungkin ya udah nggak ada lah. Udah sempurna. Udah. Udah diterima sama Berarti Allah. udah clear aja ya. Ya. Jadi teman-teman gini, kata Pak apa tadi teh? Lupa lagi. Tahu tuh Min. Tumiran Tumiran. Bapak Tumiran, di kampung Cibuak ini pernah ada kejadian yang meninggal dunia wanita masih muda karena meninggalkan anak kecil, mungkin ya masih Siang patah. kalau istilahnya masih pengen hidup, terus Iya. beliau udah dipanggil Yang Maha Kuasa, terus dikebumikannya atau dikuburnya secara kurang sempurna sesuai syariat ya Pak ya, tali pocongnya enggak terbuka, sehingga selama waktu tahun 80-an wah rame di sini gentayangan sosok tersebut. Dan juga pernah yang dialami nyata sama Pak Tumiran, katanya Pak Tumiran ngambil pepaya dari kebun yang meninggal tersebut, datang ke rumah Pak Tumiran ketrok-ketrok ya Pak ya, seperti Ya, gitu. betul. Nah, istilahnya mau minta pepayanya, sini balikin pepaya saya, kenapa Iya. kamu makan? Nah, Iya. itu tanpa izin saya. Terus Pak Tumiran bilang, yang makan bukan saya aja, itu tetangga yang di atas juga makan, balik lagi ketok-ketoknya yang di atas, seperti itu. Nah Pak, ini kan kampung Cibuak, tadi aja pas saya kesini itu melintasi istilahnya hutan dulu ya Pak ya, Iya. hutan banyak pohon bambu, terus hutan belantara ya Pak ya, agak mengerikan lah untuk akses jalannya juga cukup mengerikan di sini. Iya. Nah kalau istilah di kampung ada yang namanya kolong wewe ya Pak ya. Ya, Kolong wewe. Pernah nggak kealami sama masyarakat Cibuak yang diculik sama kolong wewe ya Pak? Ada nggak? jadi memang dikatakan kalau wewe itu ya kurang begitu jelas, kurang berbahas, tapi hanya ada ceritanya. Gimana ya, tuh, Pak? Ya Bapak memang tahu bahwa orang tersebut memang tidak ada di rumah, hilang dari rumah, Oh pernah ada kejadian? hilang dari rumah. Beberapa hari, ada seminggu atau 2 minggu kemudian baru ketemu, gitu. Baru ketemu. Itu Ya, ketemu di Pohon bambu pohon bambu di apa namanya, di pinggir Semak-semak sawah. apa? di semak-semak, jadi pohon bambu aja di itu Pinggir sungai. pinggir sungai gitu, pinggir sungai gitu. Itu keadaannya gimana Pak? Ya itu keadaannya Hancur. sudah rusak aja, Oh. hancur lah, udah tinggal tulang aja. Udah meninggal. udah berarti meninggal, meninggal dunia. udah 2 minggu atau Iya ya, 2 nggak minggu atau seminggu. makan mungkin. Itu anak kecil atau apa Pak? Orang ya sudah lanjut usia lah, udah tua, Tua. usianya mungkin 80 atau 90 tahun Ini- ada lah. Kayaknya baru ini Pak dengar cerita kayak gini, biasanya kan kolong wewe ngambilnya tuh anak kecil apa ya? Anak kecil ini apa? Ya memang Orang Sudah tua. lanjut Orang usia. tua. Itu apa memang kalau wewe apa memang itu Bapak mau kurang jelas gitu ya, Orang tahu. kurang tahu masalah itu, hanya mungkin perkiraan masyarakat di sini, oh sama ini gitu. Oh, gitu. Jadi hanya menduga-duga ya Pak ya. Juga saja gitu. Hilang dari rumah, orang setua itu kok bisa jalan sampai begitu jauh Jauh. gitu. Emang Susah lagi gitu jalannya, Emang- nggak ada jalan. emangnya nggak bisa jalan tadi atau gimana? Bukan nggak bisa jalan, karena sudah tua sekali ya jalannya nggak bisa akan jauh lah. Oh betul betul. Ya istilahnya nggak ada jalan untuk kesana. Akses ke sana itu Akses sulit ke gitu sana. ya. Sekarang kalau di bawah naik ke atas ya begitu susah, yang orang sehat aja susah kayak gitu. Oh Oh. gitu. Apalagi Itu- orang itu Pak. Oh ya.
Itu Pak, apa ya, ditemukannya apakah ada ritual terlebih dahulu atau gimana sih Pak sehingga bisa ditemukan Di sosok yang bawah diculik sana. tersebut? Kalau nggak salah itu nggak ada ritual, nggak ada ritual, hanya biasalah menanyakan kepada orang tua Pintar. yang pintar yang bisa gitu. Mm-mm. Oh, kapan mau ditemukan? Ada yang bilang 1 minggu, 2 minggu gitu. Insya Allah nanti ketemu gitu. Oh. Ternyata ya memang itu alhamdulillah gitu bisa ketemu di nggak jauh dari lokasi rumah gitulah. Tapi keadaan sudah tidak sudah bernyawa. sudah ya, hancur Pak, lah. ya? Sudah tinggal. hancur. Katakan sudah ya seperti dimakan apa lah ya udah nggak ada. Namanya orang tua tinggal tulang sama kulit bahasanya gitu. Nggak ini. Ini Pak, saya juga penasaran kan biasanya kalau di kampung kamu atau di pegunungan kan suka ada kayak semacam tempat keramat buat mungkin mohon maaf ya kayak pesugihan kayak Pesugihan. gitu misalnya. Nah mungkin Bapak pernah dengar nggak cerita-cerita seperti itu di daerah sini? Ya ada teh tempat pesugihan mah. Kalau menurut cerita orang sini mah ya daerah Pasir Mangga. Pasir Manggar gitu katanya. Bapak juga Belum tahu. belum tahu hanya pernah ke sana gitu ke lokasi Pasir Manggar, hanya tempat yang jelasnya sebelah mana belum tahu gitu. Orang mah yang dari luar daerah banyak yang Oh datang banyak ke yang sana sana. gitu. Iya. Hanya kalau 2, 3 orang 4 mah mungkin banyak lah gitu yang datang ke sana gitu di daerah Pasir Manggar gitu. Hanya dulu mah masih ada kuncinya, sekarang mah kurang tahu kuncinya siapa nggak tahu gitu sekarang karena udah ya sekian puluh tahun Udah modern orang. udah pada mungkin masih ada lah 1, 2 yang datang ke sana mungkin masih ada karena kuncen yang nggak ada sih kuncennya udah sesepuh yang ke sana itu udah pada meninggal. Udah ini. Kalau misalkan kan Bapak berarti pernah dengar ya ada Iya. yang mungkin yang pesugihan kayak gitu. Ya. Nah Bapak sering dengar juga nggak kayak misalkan korbannya atau mungkin cerita pesugihan itu ke apa gitu, misal ke hewan atau ke apa gitu Pak? Kayak tumbalnya Tumbal. apa? Tumbalnya. Kalau di sana ceritanya tumbalnya mah itu ya manusia lah. Jadi ya memang rata-rata kalau pesugihan seperti itu hampir rata-rata ya itulah kalau nggak anak ya Oh mungkin, masih keluarganya gitu. keluarganya mungkin seperti itu mungkin karena banyak ya kalau mendengar melihat seperti tumbal gitu nggak bisa dilihat kasat mata. Iya. Hanya perkiraan Iya, saja lah iya. mungkin perkiraan saja oh seperti ini gitu. Mungkin dari Kang WK Jurnal mau bertanya Udah cukup. atau cukup saja? Cukup saja Cukup. mungkin. Oke. Oke, jadi Bapak terima kasih ya Pak ya atas waktunya saya mewakili Teh Nenden, Ya. Kang WK, saya Rizkuna atas waktunya telah mau bercerita kisah-kisah yang berbau mistis Iya, di iya, kampung iya, Cibuk ini. Saya doakan juga semoga Patung Miran. namanya susah banget ya. Ketumiran. Susah. Patumiran semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala ya Pak ya. Amin. Dipanjangkan umurnya ya Pak ya, digampangkan milik rezekinya juga ya. Amin. Oke, Teh Nenden silakan. Saya serahkan untuk closing dari 3 channel ini sama Teh Nenden aja lah. Pakai bahasa Inggris biar agak gagah seletik lah. Okay guys, that's all for our what's it for our interview maybe ya. So that's all. Thank you so much for watching, and then don't forget to like, comment, and subscribe. And then the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.